dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu adalah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang terakhir yang ada di bab 3, yaitu tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah memaparkan sikap-sikap yang menampilkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk lebih lanjutnya silakan saksikan video berikut ini. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Karena sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Lalu, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sekolah, kita dapat melakukan tindakan yang taat terhadap hukum seperti tidak mencontek ketika sedang ulangan. Dalam kehidupan keluarga, kita harus mematuhi perintah atau nasihat orang tua. Dalam lingkungan masyarakat, kita harus ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dalam kehidupan bangsa dan negara, kita wajib membayar pajak dengan tepat waktu. Serta ada beberapa macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Setiap perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan hukum akan mendapat sanksi. Dalam hal ini terdapat beberapa macam-macam sanksi, yaitu sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sanksi hukum merupakan sanksi yang paling tegas dan nyata, yaitu hukuman yang terdiri dari hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Lalu, sanksi sosial biasanya berlaku di dalam kehidupan masyarakat karena melanggar norma-norma sosial, seperti melanggar norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sanksi psikologis. Sanksi ini dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasakan bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Baiklah anak-anak sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah
Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebisa mungkin harus dapat menciptakan kehidupan yang tentram, damai, dan nyaman. Oleh sebab itu, diwajibkan bagi kita semua seluruh warga negara Indonesia memiliki sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap yang sesuai dengan hukum berlaku dapat kita wujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Bila ada hal yang belum kalian pahami dan susah untuk kalian mengerti, silahkan bertanya jawab dengan Ibu melalui Discord. Dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian semester 1 di tahun ini. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.